Negara Indonesia adalah negara surgawi. Negeri Indonesia, Gemah Ripah Loh Jinawi. Halo semua, saya Vika Yuliana, mahasiswa tahun ketiga dari Prodi Biologi. Tak hanya presentasi, tapi saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Berangkat dari permasalahan didirikannya keramba jaring apung di perairan Danau Toba yang dianggap mencemari lingkungan, serta adanya kebijakan dari pemerintah mengenai zero keramba jaring apung yang sejak tahun lalu tidak memperlihatkan progres, menuai pro dan kontra. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita simak bersama-sama. Pencemaran Danau Toba akhir-akhir ini semakin jelas di mata banyak orang. Ya, misalnya dia tidak layak minum lagi. Danau Toba merupakan sebuah danau vulkanik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Danau Toba sendiri termasuk ke dalam salah satu destinasi wisata unggulan di daerah Sumatera. Namun, adanya keramba jaring apung yang terletak di pinggiran Danau Toba dianggap mencemari lingkungan Danau Toba. Keramba jaring apung sendiri merupakan salah satu wadah budidaya perairan yang cukup ideal, yang biasanya ditempatkan di badan air dalam seperti waduk, danau, dan juga laut. Tak tanggung-tanggung, kawasan keramba jaring apung yang terletak di Desa Silimalombu memiliki luas sekitar 1 hektare dengan jarak sekitar lebih kurang 200 meter dari garis pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja keramba jaring apung dan juga sebagian masyarakat Desa Silimalombu, pakan ikan yang dimasukkan ke perairan Danau Toba sekitar 2 ton per hari. Selain itu, ada juga kapal milik perusahaan yang selalu melintas ke daerah keramba jaring apung untuk memantau dan memberi pakan ikan. Pemberian pakan ikan di keramba jaring apung akan menghasilkan limbah organik dan feses. Nah, limbah organik dan feses ini kemudian akan menumpuk di dasar perairan. Menurut Mahbub dalam Harahap tahun 2013, menyatakan bahwa budidaya keramba jaring apung merupakan kegiatan perikanan sebagai sumber penghasil fosfat dan nitrat di perairan. Unsur fosfat dan nitrat yang dikandung oleh pakan ikan merupakan sumber pencemaran yang dapat mendorong terjadinya eutrofikasi. Di samping BOD yang menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut, hasil analisis terhadap sampel air Danau Toba yang diambil oleh Panjaitan pada bulan November tahun 2008 menyatakan bahwa di daerah Pangambatan, Silimalombu, dan Huta Ginjang menunjukkan nilai pH sebesar 8,18 dengan DO sebesar 3,76 mg per liter, BOD sebesar 11,26 mg per liter, COD sebesar 18,66 mg per liter, dan fosfor sebesar 3 mg per liter. Zero keramba jaring apung yang direncanakan pemerintah Indonesia belum menunjukkan adanya progres yang jelas. Dalam satu sisi, adanya keramba jaring apung ini mampu membantu ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba. Namun, di sisi lain, adanya keramba jaring apung ini dapat mencemari lingkungan sekitar Danau Toba sehingga dapat merusak keindahan Danau Toba. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman semua? Ada yang punya pendapat lain? Yuk, komen pendapat kalian mengenai pencemaran Danau Toba ini melalui kolom komentar. Terima kasih juga telah menyimak video dari saya, dan sampai jumpa lagi.